Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Baik, para hadirin sekalian yang saya hormati pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan pada kesempatan ini saya akan memandu kegiatan pada hari kedua pagi hari ini. Untuk pemateri yang pertama, ini dari Kementerian Agama Provinsi Lampung yang diwakili oleh Bapak Haji Herwanto M. Kom.I, Magister Komunikasi Islam. Beliau lahir di Gunung Raya pada 10 Januari 1969, pekerjaan ASN, alamat Lampung Utara Pak ya, Lampung Utara. Kemudian beliau menyelesaikan S1-nya di UIN Raden Intan dan S2 juga di UIN Raden Intan. Untuk pengalaman jabatan atau pekerjaan yang terakhir, beliau Kabid Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, nanti untuk pemateri kami berikan waktu lebih kurang 30 menit Pak. Kemudian nanti 15 menit untuk tanya jawab. Kemudian juga kami sampaikan para hadirin sekalian, pemateri ini sebetulnya bisa menyampaikan dalam 5 bahasa gitu. Tapi yang kita minta satu bahasa saja, bahasa Indonesia, karena takut kalau nanti menyampaikan pakai bahasa Thailand, bahasa Perancis, dan bahasa Arab, khawatir bapak-bapak cuma ngangguk-ngangguk aja nggak dengar. Nah, oleh karenanya kami persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan menggunakan bahasa Indonesia aja. Kami persilakan. Kita kasih aplaus dulu. Kami persilakan Pak. Boleh Pak, yang penting jangan sampai tidur. Tes, izin Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada teman-teman semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, saya hormati pada moderator yang telah memandu acara ini atas kesempatan yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah SWT pada kesempatan hari ini kita sama-sama dapat hadir dalam rangka pembinaan Dai Kantipmas ya, dalam rangka meningkatkan kualitas diri sehingga nanti menjalankan tugasnya bisa dapat pengalaman yang lebih dengan adanya kegiatan ini. Selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf tadi disebutkan kanwil kan. Jadi itu mungkin doa itu. Amin aja lah. Saya bukan kanwilnya. Sebenarnya beliau yang mau hadir, tapi karena tadi malam kita rembukan berbagi tugas karena beliau harus berangkat ke Metro, Pak Kabak berangkat ke Lampung Timur, saya disuruh ke sini, selesai sini saya langsung disuruh meluncur ke Lampung Timur. Nah, jadi saya sampaikan di sini, saya adalah Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Bapak Ibu semuanya, ini ringkas saja bahwa Indonesia ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Waka tadi, kalau saya istilahkan adalah surga.
Indonesia ini adalah surga. Kenapa saya katakan surga? Bagi Bapak Ibu sebagai dai, indikatornya kan sudah masuk bahwa surga itu ada air mengalir. Dan Indonesia airnya sangat banyak, selalu mengalir, tidak pernah kering. Ada lagi la maqtu'ati wa la mamnu'ah, buah-buahannya tidak dilarang, tidak maqtu'ah, tidak terputus. Lewat musim durian datang musim duku, lewat musim duku datang musim yang lain. Kalau pisang sepanjang tahun, sepanjang hari nggak pernah henti-hentinya. Ini gambaran surga dalam Al-Quran itu. Surga ini mesti dijaga. Kalau kata presiden kita, lebih dari 17.000 pulau. Lebih dari 17.000 pulau. Barangkali pernah ada yang hitung pasti kan. Tapi katakan saya lebih dari 17.000 pulau. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Lote. Terdiri suku bangsa, agama, hidup rukun. Agama berdiri di Lampung, Islam menjadi mayoritas. Ketika berdiri Sulawesi Utara, kita jangan menganggap kita yang paling besar. Ternyata di Sulawesi Utara Kristen yang mayoritas. Kita berdiri di Irian Jaya, Papua, ternyata Kristen menjadi mayoritas. Ketika kita berdiri di Bali, maka Hindu menjadi mayoritas. Inilah bangsa kita kenyataannya. Dan kita dilahirkan, ditentukan Allah, kita lahir di tengah bangsa yang seperti ini. Para pendiri bangsa kita sudah sepakat bahwa kita bersatu padu dalam hidup rukun antar suku, antar agama dalam satu ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat yang dinamakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang mengikat kita, yang beragam bangsa, beragam agama, konsekuen kita menjaga ini. Jadi tidak ada mimpi lagi untuk seperti sebagian kecil kawan-kawan kita yang ingin merusak persatuan, ingin merusak kedamaian, ingin merusak surga kecil yang saya katakan tadi. Kita hidup tenang dalam suasana seperti ini. Di tengahnya galaunya bangsa saat ini, di luar negeri kita lihat bagaimana kenaikan BBM yang begitu melonjak dengan adanya peperangan antara Ukraina dan Rusia. Kita masih tetap bisa stabil walaupun ada gejolaknya sedikit-sedikit. Nah, ini harus kita jaga, jangan kita rusak. Komitmen yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa kita harus kita jaga. Begitulah cara Nabi Muhammad SAW membangun kehidupan bermasyarakat di Madinah yang diikat dengan perjanjian yang kuat yang disebut dengan Piagam Madinah. Di Madinah hidup beberapa suku bangsa, hidup beberapa agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, hidup bersama di Madinah. Dan ketika melanggar perjanjian Madinah, itulah yang diperangi. Dan ketika dalam bangsa ini ada yang mengingkari komitmen Pancasila dan Undang-Undang Dasar juga diperangi. Jadi jangan disalahkan kawan-kawan yang dari Khilafatul Muslim, yang dari lain-lainnya. Ketika dia berniat ingkar dari perjanjian para pendiri bangsa yang disebut Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ditangkap sama polisi. Karena dia akan keluar dari kesepakatan. Sepakatan Nabi adalah Piagam Madinah. Kesepakatan pendiri bangsa kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu semuanya, saya singkat saja. Selaku Dai Kantipmas tadi, salah satu program Kementerian Agama itu untuk merekatkan ini
namanya moderasi beragama. Inilah yang akan saya sampaikan. Kalau ini bagi penyuluh belum sempat saya merubah, ya karena ini tadi malam keputusan saya khusus ini, saya belum sempat merubah ini. Ini sebenarnya moderasi beragama bagi dai Kantipmas. Walaupun di dalam ini ada yang penyuluh, saya ngerti juga, ada juga yang penyuluh aja. Lanjut, ini coba dilanjutkan. Next. Ya. Dari mana munculnya moderasi? Sebelum ke sini, ada namanya RPJMN 2020-2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Presiden Jokowi. Yang nomor 4 itu ada namanya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Oleh Menteri Agama, diturunkan ke bawahnya lagi, maka ada yang nomor 4 itu penguatan moderasi beragama dalam RPJMN itu. Oleh Menteri Agama diambil menjadi program Kementerian Agama, salah satu dari 7 prioritas Kementerian Agama yaitu moderasi beragama. Diterjemahkan jadi moderasi ini menjadi prioritas Kementerian Agama untuk memoderatkan seluruh ASN termasuk penyuluh harus berlaku hidup moderat. Seluruh ASN 2024 harus selesai. Nah, untuk saat ini baru sampai di eselon 3. Jadi tidak ada lagi nanti ASN, Kementerian Agama, dan ujung tombaknya para penyuluh yang ada di desa yang boleh tidak boleh lagi untuk memprovokasi masyarakat, terutama isu-isu hoax, isu-isu untuk memecah belah masyarakat. Itu tidak ada lagi. Setelah kita moderasi, kalau terdapat yang masih melanggar, maka nanti sesuai dengan ketentuan akan diproses. Jangan-jangan ini sudah menjadi pengikut Khilafatul Muslimin atau NII atau lain-lainnya. Bapak Ibu semuanya, jadi inilah dasar hukum pelaksanaan hidup moderasi tadi, hidup moderat tadi. Dan bukan hanya ASN Kementerian Agama, seluruh ASN kalau dalam rencana pembangunan jangka menengah Presiden itu harus sudah moderasi, termasuk nanti ke masyarakatnya tindak lanjutnya. Jadi dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 39, 1483, 1418, MA 1820 tentang registrar Kementerian Agama yang saya sampaikan tadi menjadi 7 program atas Kementerian Agama. Yang satu adalah moderasi beragama. Terus next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi dalam RPJMN 2020, prioritas nasional 4 oleh Presiden itu adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Revolusi mental ini ada 4 program prioritas, salah satunya yang nomor 3. Prioritas program nomor 3 adalah memperkuat moderasi beragama. Ini program Presiden. Kita ambil oleh Kementerian Agama, diterjemahkan bagaimana mekanisme memperkuat moderasi beragama itu. Dan sudah baku, kurikulumnya sudah baku. Silakan terus. Rumusan. Ada indikator, rumusan, indikator, muatan pesan, keagamaan, dan moderasi beragama. Silakan lanjut. Kita nanti masuk KTU Cina ini pengertian, lanjut. Nah, ini indikator. Kita dikatakan moderat kalau ada indikator ini. Kita dikatakan moderat kalau ada indikatornya. Tapi kalau kita nggak ada di sini, berarti kita tidak masuk moderat, hidup berbangsa dan bernegara. Apa indikatornya? 1, komitmen kebangsaan. Ini indikator pertama,
bahwa kita punya prinsip komitmen kebangsaan, bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bhinneka Tunggal Ika. Ini komitmen kita. Tapi kalau kita masih bermimpi ingin mendirikan khilafah Islamiyah dan lain-lainnya, berarti tidak masuk moderat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yang nomor 2, toleransi. Toleransi. Kita mempunyai sikap toleransi. Toleransi itu lakum dinukum waliyatim. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Orang Kristen silakan di gereja mereka, orang Islam silakan di masjid. Teruskan punya kamu, teruskan punya. Toleransi bukan berarti kita harus ikut sembahyang di gereja, Kristen harus ikut sholat di masjid. Tidak. Toleransi itu menjaga, menghormati masing-masing keyakinan, masing-masing ibadah, masing-masing. Jadi lakum dinukum waliyatim, bukan pada toleransi itu kita harus ikut nyampur ke sini, nyampur ke sana, tidak, ada batasnya. Silahkan dengan keyakinan masing-masing. Kembali sedikit, moderat itu apalagi selaku ASN, moderat itu di tengah-tengah. Apakah sesama kelompoknya intern atau ekstern dengan yang lain, di tengah-tengah. Kalau di Kementerian Agama sudah baku bahasanya, bukan radikal yang kita pakai. Karena banyak perdebatan dari ulama, kalau pakai kata radikal, kalau kita ini nggak pakai radikal, salat subuh itu sudah subuh, bangun ngantuk, capek. Kalau nggak radikal ini nggak mau bangun ini. Iya. Dengan kondisi seperti itu, memang harus radikal, bangun. Maka di Kementerian Agama dibakukan jangan pakai istilah radikal, tapi pakai ekstrim kanan. Nah, jadi mereka yang terlalu kencang itu pakai istilah ekstrim, pakai ekstrim kanan. Jadi kelompok ekstrim. Toleransi ada batasnya. Jadi ketika kita moderat, moderat itu bukan kaku, berdiri berhenti di tengah, tapi moderat itu kita bisa goyang ke kanan, karena ini ekstrim kanan. Tarik kawannya, ini tarik. Kita masih bergerak, tapi tarik ke tengah lagi dalam berbangsa dan bernegara. Jangan sampai apalagi dai kantipas ketika kawan ke kanan, ditarik kanan, tapi kita bergeser ke kanan. Nah, ini ngikut berarti, bukan moderat. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian indikator yang ketiga adalah anti kekerasan. Tidak ada kekerasan. Nah, maaf Bapak Ibu semuanya, apalagi di tokoh-tokoh agama, permasalahan sekarang ini fenomena yang muncul masalah keagamaan dan Islam ini kan, pertama merebaknya karena gairah hidup beragama, saking semangatnya beragama sementara pengetahuannya tentang agama belum siap. Dia baru mempelajari agama, tapi dia sudah berani menfatwa, menghukum kafir kepada orang lain, munafik, sesat, neraka dan lain-lain. Padahal dia baru mempelajari. Ini yang merusak kerukunan tadi, tidak toleransi tadi. Maka salah satunya ada toleransi tadi. Oleh karena itu, ya, dalam rangka anti kekerasan ini, fenomena yang muncul sekarang ini yang kita dengar, kan banyak kata-kata sunnah, banyak kata-kata hijrah. Nah, ini yang perlu kita lihat, kita dalami. Kata-kata itu memang Islami, tapi kadang-kadang salah, penyimpangan. Kalau pakai jubah itu sunnah, artinya kita harus kesini arahnya sunnah. Karena ada hadisnya tidak menutup mata kaki, akhirnya buat celana tinggi. Tapi kenapa kok Abu Bakar itu sampai bapak beliau pakai jubah sampai ke tanah? Nah, ini perlu kajian. Jadi memahami agama itu secara lengkap. Kafah bahasa agamanya. Kafahnya itu harus membedakan mana agama, mana budaya. Kalau kita mengatakan bahwa jubah itu sunnah, pertanyaannya kenapa Abu Jahal juga pakai jubah? Nah,
berarti sama. Padahal Nabi Muhammad dengan Abu Jahal itu berlawanan. Sama-sama pakai jubah. Nah, jadi ada dalam mendalam agama itu harus lengkap. Kalau dalam tradisi NU itu bersanad, mestinya bersanad. Betul-betul dia mempelajari agama itu bersanad dari siapa sampai dia pada Rasulullah SAW. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, fenomena apa itu sekarang? Kekerasan. Salah satunya mulai muncul kekerasan seksual ya, yang muncul dari pondok pesantren. Nah, ini menjadi fenomena yang betul-betul menyita, selain daripada kawan-kawan yang ingin mendirikan khilafah tadi, yang ini sudah muncul lagi. Kenapa seperti itu? Kita yakin karena sanadnya nggak nyampe tadi ilmunya. Dan bukan hanya di Jombang, saya ke Lampung Timur salah satunya, nanti mau mampir dulu di lokasi sana, ini dari Lampung Timur. Penutupan pesantren kan, 50 santri sudah dipulangi, sama kejadian seperti itu. Nah, nanti setelah moderasi ASN Lampung Timur, saya berkesempatan untuk mampir dulu untuk membuat berita acara bahwa nanti dari kantor wilayah mengadakan pengkajian bagaimana proses depan pondok ini. Dan ada informasi, kemarin saya ngobrol dengan mantan kepala BNN ya Pak Heri. Kemarin sore sambil ngobrol-ngobrol, ternyata di Bandar Lampung juga ada kasus, tapi saya belum dengar secara formal, secara resmi belum dengar pondok mana, tapi di Bandar Lampung katanya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Fenomena ini harus kita persempit. Salahnya di mana? Maka dalam kebijakan pendirian pondok pesantren pun kita sekarang ini sudah agak ketat, tidak semudah yang dahulu. Kemudian yang keempat itu adalah penerimaan terhadap tradisi. Jadi kita dikatakan moderat hidup berbangsa ini, kita penerimaan terhadap tradisi dalam arti kata yang tidak bertentangan dengan akidah maupun syariah. Tapi tidak semua tradisi kita tolak. Ada tradisi-tradisi tertentu yang tidak merusak. Nah, selaku dai, itulah tugas kita. Bagaimana memasukkan ruh Islam itu kepada tradisi ini. Contoh yang dilaksanakan oleh Wali Songo. Tradisi kumpul. Kalau orang Jawa sekarang sambil munyen, bahasanya munyen. Daripada sambil main kartu, kumpul, jadi syukuran, potong kambing, pasang di situ baca tahlilan. Ini kan ganti yang buruk itu, tradisi yang buruk itu kita ganti, masukkan roh Islam. Lantas ada kawan kita yang tidak punya toleransi, tidak mau menerima tradisi, mengatakan nah ini bid'ah, masuk neraka ini, gawat kita. Nah, ini yang keras tadi. Inilah ada toleransi tadi. Ini tradisi, ada tradisi yang dimasukkan kepada roh Islam di sana. Tahlilan namanya. Kenapa tahlilan? Karena membaca La ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah itu kuncinya surga. Kalimat yang paling utama itu ya la ilaha illallah ini. Kalau kita baca la ilaha illallah nggak boleh. Karena kebetulan dititipkan kepada orang yang lagi munyin, orang yang sedang kematian dan lain-lainnya. Itu tradisi. Jadi penerimaan terhadap tradisi. Nah, sekarang ini kita sampaikanlah pesan-pesan ini kepada masyarakat kita, apalagi kita selaku dai Kamtibmas, ya, bahwa 4 indikator ini harus ada dalam diri kita. Baru kita dikatakan moderat. Bukan ekstrim kanan. Kita moderat. Mohon izin Pak, 5 menit terakhir Pak. Oh ya. Kalau saya udah ngomong nanti Pak ya, kalau nggak diingatkan. Terima kasih. Harus diingatkan. Ya.
Ringkas lagi, kita ringkas lagi. Next, silakan. Saya ringkas lagi. Nah, 9 kata kunci moderasi, nomor 6 sampai 9 adalah indikator, yang 1 sampai 5 itu adalah termasuk kata kuncinya di situ. Apa? Kemanusiaan, kemudian 2 kemaslahatan umum, ketiga adil, keempat berimbang, kelima taat konstitusi. Hati Allah, hati Rasul, ulul amri minkum. Kalau mereka dalilnya kan ulul amri itu nggak ada hatinya katanya, jadi nggak harus dipatuhi. Buang aja ayat itu kan, kalimat yang paling belakang itu. Kita taat konstitusi. Kita negara Indonesia sudah punya konstitusi. Inilah aturannya. Syariah yang bagaimana yang dimaksud? Umpamanya lampu merah mau kita syariahkan. Apa kita harus merubah ahmar? Kalau dia merah ahmar, kalau dia kuning asfar umpamanya, atau sofro. Bukan itu syariah, itu bahasa Arab. Lampu merah itu sudah syariah. Intinya syariah. Kenapa dia syariah? Karena mengadakan penertiban, menghindarkan kerusakan, tumbuh dan lain, itu syariah. Tujuan syariah itu. Tapi bukan berarti harus merubah kata-katanya, merubah apanya. Nah, jadi pengertian syariah itu yang mana? Maknanya apa? Kulitnya, bajunya. Ya, kalau bajunya pakai bahasa Arab aja nanti, jangan lampu merah. Lampu apa? Misbahul ahmar, lampu merah kan? Bukan itu. Nah, sementara kawan-kawan kita yang ekstrem kanan ini menginginkan kulit. Syariah itu kulit semuanya, belum isi. Sementara yang dibangun oleh pendiri bangsa kita ini sudah isi. Tata negara ini sudah isi. Musyawarah, ada majelis permusyawaratan rakyat, perwakilan, hukumnya dulu kalau semuanya ke Nabi, sekarang ada berjenjang. Karena bangsa ini terlalu besar. Kalau mau presiden semua gimana? Nggak perlu polisi, nggak perlu jaksa. Di Papua nyuri ayam langsung ada presiden. Di Aceh nggak berantem nggak ada presiden ya. Kalau kerja lagi ini presiden sudah menghakimi semua orang kan. Nah ini oleh negara sudah diatur berjenjang untuk memudahkan pekerjaan. Artinya sistem ini sudah Islami isinya. Sistem negara Indonesia ini sudah Islami, sudah Madinah itu tadi. Perkara ada yang nakal dikit-dikit itu perkara lain. Iya. Ada orang kemenak nakal, ya itu udah perkara lain. Bukan berarti lembaganya salah. Ada yang lainnya yang perlu diperbaiki. Saya kira karena ini sudah dibatasi waktunya. Terima kasih singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti ada manfaat bagi kita semua walaupun singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.